Nah, ini kan lagi ada polemik ya, polemik tentang aturan pemilu yang katanya mau dirubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Sudah dengar istilah itu? Sama sekali belum pernah dengar. Belum Nah, pernah ini dengar. untuk teman-teman yang belum terlalu familiar atau belum terlalu akrab dengan istilah-istilah dalam pemilu atau dalam politik, akan coba nanti kita obrolkan ya. Nah, yang dulu sejak tahun 99 sampai yang kemarin kan aturan pemilu kan sudah berubah dari proporsional tertutup menjadi terbuka. Nah, sekarang ini mau dikembalikan lagi. Tertutup. Jadi kemarin ada usulan dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi dari partai tertentu ingin dikembalikan ke tertutup. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang terbuka itu yang kayak sudah kita kenal sampai sekarang ini kan partai politik mengajukan caleg-caleg dan ada namanya, jadi pemilih atau orang konstituen dan masyarakat itu tahu siapa saja. Nah, misalnya partai A calegnya ini itu namanya terbuka. Nah, sedangkan kalau tertutup itu kembali ke zaman dulu yang 99 tahun 99 dan ke belakangnya atau yang zaman Orde Baru, jadi pemilih hanya mencoblos partainya, misalnya partai A atau partai B. Nah, untuk nanti caleg yang terpilih itu berdasarkan nomor yang sudah ditentukan oleh partai. Nah, melihat yang seperti itu, yang terbuka itu dengan konsekuensinya adalah siapa yang paling populer atau siapa yang punya modal banyak itu bisa menang, atau yang sistem tertutup di mana partai ya dengan mekanismenya yang entah seperti apa, pasti punya mekanisme intern untuk menentukan nomor urut 1, 2, 3, apakah berdasarkan senioritas atau berdasarkan kapabilitas untuk menentukan urutan caleg 1 sampai berikutnya. Melihat seperti itu, sebagai orang umum, sebagai pemilih, lebih condong atau lebih cocok yang mana kalau dirimu? Kalau dari saya sendiri Ya, lebih cocok ke yang terbuka saja, Pak. terbuka seperti ini gitu ya. Iya, soalnya kan begini ya. Kita itu nggak tahu gitu loh, masing-masing partai itu cara dia memilih caleg itu gimana kan kita nggak tahu. Mungkin kita nggak cocok atau gimana sama calegnya gitu kan. Kalau kayak gini kan kita enak gitu, kayak ada orang nih mau caleg gitu kan, dia kan langsung ke masyarakat mengenalkan apa sih mau dia gitu. Tapi ada konsekuensinya, yaitu saling bantai antar teman satu partai bersaing. Konsekuensinya itu. Kalau bersaing dalam satu partai sih enggak masalah, kalau selama itu kan memang intinya politik kan di situ, Pak, bersaing saling mengalahkan gitu kan, memang intinya politik kan itu. Kalau nanti kalau dibikin partai yang menentukan kok merasa kayak terlalu oligarki ya, terlalu feodal gitu, kayak raja-kerajaan dulu, kayak elder atau Islam elder atau gimana kan, kayak gitu ditunjuk secara langsung. Kalau menurut saya ya Pak, ya pasti ada plus minusnya ya antara proporsional terbuka atau tertutup. Kalau terbuka kan misalnya si partai A dengan kaderisasi yang sedemikian rupa sudah tersusun rapi, ada kader yang berjuang dari nol, pengabdian dari sejak misalnya dari ranting menjadi PAC sampai menjadi DPC, dia berkiprah di situ dan berjuang, dia kan punya nilai perjuangan di situ. Tapi tiba-tiba ada seorang tokoh yang masuk, entah itu pengusaha atau siapa yang modalnya besar atau dia cukup populer, ketika dia nyalon, dia yang jadi, sedangkan untuk pengalamannya, untuk perjuangannya di partai boleh dibilang belum ada, dan untuk kaderisasinya, untuk masalah kapabilitasnya di politik dia pastinya belum ada kalau yang seperti itu. Tapi ya itu kekurangannya, nanti memang monoton yang tua-tua biasanya, yang tua-tua cenderung jadi terus lah yang dapat nomor urut 1, 2, 3 lah. Kalau nomor urut yang sampai istilahnya nomor sepatu, nomor besar kan kecil sekali. Jadi misalnya kan
dalam satu dapil ya, misalnya kan ada 30.000 pemilih misalnya. Nah, untuk bisa menjadikan 1 sampai 5 misalnya 5 caleg kan harus berapa minimal menguasai semua suara kan. Jadi kecil sekali untuk bisa mendudukkan 1 atau 2 atau 3 caleg menduduki kursi di situ. Itulah kekurangannya di situ. Terus masalahnya kayak gini Pak, kalau partai selama ini yang tak rasakan ya itu starting pointnya tuh kayak nggak ada di masyarakat itu. Kayak maunya apa per pemilu nih, maunya untuk masyarakat ini apa sih, kan nggak jelas gitu. Ya kita tahu partainya itu bernafasan apa, atau mungkin agama atau demokrat atau apapun itu kan. Cuman yang lebih spesifiknya tuh nggak ada gitu. Kayak oke lah partai ini di ini kan anggaplah di sini tuh tempat hutan lah. Partai kan nggak ada yang terang-terangan itu saya pro sama perhutani atau gimana, kan nggak ada yang regulasi hutan kembali atau menjaga hutan tuh kayaknya kan nggak ada. Mereka tuh cuman mengambil ide besar tapi ide kecil-kecilnya itu nggak ada gitu. Jadinya rakyat itu kalau mau cari perwakilan tuh harus sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat gitu. Kayak kan nggak ada kayak gitu partai yang berpikir seperti itu. Jadi kembali lagi ke itu tadi, proporsional terbuka atau tertutup. Kalau dirimu lebih condong atau lebih condong ke yang terbuka, dengan konsekuensi itu tadi, saling bantai antar teman dalam satu partai dan orang yang mungkin belum kapabel atau cuma modal uang dan popularitas, dia bisa jadi dengan konsekuensi seperti itu ya. Ya nggak masalah, tapi kan perang idenya kan jelas. Kalau partai kan satu ide Pak, mau nggak mau satu ide ketua umum yang sekarang terjadi kan. Tapi itu kan di dalam internal partai kan menjadi ketidakharmonisan kan. Misalnya orang yang sudah lama di situ, berjuang di situ, dan dia tidak punya cukup modal, meskipun secara intelektualitas dan pengalaman dia sudah cukup, sudah matang, tapi karena dia kurang modal dan kurang populer, jadi dia untuk karir politiknya stuck di situ. Itulah kekurangannya. Jadi kan memang kan ada kan orang yang pinter dan kapabel, dan dia juga punya niat untuk membangun negeri ini melalui jalur partai, tapi dia tersendat karena dengan sistem yang terbuka memungkinkan untuk orang yang punya modal besar dan modal populer dia bisa jadi. Itu kan sebenarnya kembali lagi ke kebijakan partai kan. Jadi yang masih jadi masalah ini partainya. Kalau partainya kalau dia mau bener-bener secara kaderisasinya bagus itu, dia gak terlalu memikirkan modal gitu. Kalau memang orang ini bagus ya diangkat gitu. Tapi kan butuh kos kan, politik kan butuh kos kan. Iya. Minimal kan cetak banner, cetak untuk membiayai saksi dan lain-lain kan butuh dana besar, dan biasanya mereka meng-hire orang-orang yang punya modal itu. Ya ini masalahnya masih di partai politik dan sistem kita. Kalau memang masalahnya di modal itu kan kayak di negara-negara luar gitu kan, partai politik kan dibiayai negara. Jadi setiap kampanye itu ada perbiayaan partai politiknya jelas, kayak mau kemana gitu. Jadi gak stagnan yang punya uang itu yang tampil itu nggak stagnan kayak gitu, yang emang yang berkompeten lah ibaratnya itu. Oke, untuk masalah perbedaan atau pro kontra tentang sistem terbuka dan tertutup, cukup sekian pembahasan kita. Nanti kalau panjang males yang nonton. Jadi teman-teman, ini kan belum fix ya, belum disahkan peraturannya seperti apa. Jadi teman-teman mungkin bisa ikut memberikan komentar atau tanggapan ya, yang lebih cocok yang mana menurut teman-teman, proporsional terbuka atau tertutup. Oke, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.